2. Dari sudut pandang psikiatri. Dari sudut pandang psikiatri, perspektif dibagi menjadi dua, yaitu perspektif biologis dan perspektif psikiatri klinis. Dalam perspektif psikiatri, depresi dianggap sebagai gangguan neurobiologis yang melibatkan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Selain itu, faktor genetik juga berperan besar dalam predisposisi seorang terhadap depresi dan risiko bunuh diri. Penurunan fungsi area otak tertentu seperti korteks prefrontal dan amigdala dapat menjelaskan gejala-gejala depresi yang melibatkan perasaan cemas, keputusan, dan kehampaan yang dapat. Jadi dalam hal biologis juga ada genetik yang berperan besar dalam menentukan depresi. Yang kedua, perspektif psikiatri klinis. Dalam perspektif ini, depresi dalam psikiatri klinis seringkali dianggap sebagai gangguan mood yang mempengaruhi fungsi mental dan fisik individu. Psikiater menggunakan kriteria diagnostik seperti DSM-5 untuk mendiagnosis depresi. Bunuh diri dianggap sebagai hasil dari kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling berinteraksi, di mana individu yang depresi merasa bahwa kematian adalah jalan keluar dari penderitaan yang tidak tertahankan. Jadi menurut pandangan ini, bunuh diri adalah hasil dari kombinasi faktor biologis dan psikologis dan sosial yang saling berinteraksi. Intinya saling berkaitan, di mana individu depresi merasa bahwa kematian adalah jalan keluar dari penderitaan yang tak tertahankan. Selanjutnya dari perspektif sosiologi. Dari perspektif sosiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perspektif struktural fungsional. Yang kedua, perspektif interaksionisme simbolik. Yang ketiga, perspektif konflik. Yang pertama, dalam teori fungsionalisme, perspektif struktural fungsional, bunuh diri dianggap sebagai reaksi terhadap ketidakseimbangan dalam struktur sosial. Durkheim, seseorang sosiolog terkemuka, membedakan antara bunuh diri egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Bunuh diri egoistik terjadi ketika individu merasa terisolasi atau terputus dari kelompok sosial. Sedangkan bunuh diri anomik yang lebih terkait dengan depresi terjadi ketika seseorang merasa kehilangan arah akibat perubahan sosial atau ketidakpastian hidup. Sosiolog ini menekankan pentingnya integrasi sosial dan stabilitas dalam mencegah bunuh diri. Jadi menurut perspektif ini, bunuh diri terkait dengan depresi jika seseorang merasa kehilangan arah akibat perubahan sosial atau ketidakpastian hidup. Putus asa lah begitu. Selanjutnya, perspektif interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada bagian interaksi sosial dan makna yang diberikan individu terhadap pengalamannya membentuk realitas mereka. Depresi dan bunuh diri seringkali dipandang sebagai hasil dari stigma sosial, pengucilan, atau rasa tidak dihargai dalam masyarakat. Interaksi negatif, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, atau komunitas, dapat memperburuk perasaan depresi seseorang. Bunuh diri bisa dipandang sebagai bentuk komunikasi terakhir seseorang yang merasa tidak dapat lagi terhubung dengan dunia sosial lainnya. Jadi, interaksi yang negatif
di lingkungan keluarga, pekerjaan, komunitas, sosial, itu dapat memperburuk orang yang depresi sehingga memilih bunuh diri sebagai komunikasi terakhir mereka. Selanjutnya, perspektif konflik. Perspektif ini melihat bunuh diri dan depresi sebagai akibat dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Sosiolog dalam aliran ini berargumen bahwa ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengalaman diskriminasi atau marginalisasi dalam meningkatkan stres dan kecenderungan bunuh diri. Konflik sosial yang berkelanjutan seperti ketidaksetaraan rasial atau gender dapat memperburuk kondisi mental individu dan memperbesar ketegangan dalam kehidupan mereka. Nah, dari kesimpulan di atas, depresi dan bunuh diri dapat dijelaskan melalui berbagai teori psikologi, psikiatri, dan sosiologi yang menunjukkan bahwa kedua fenomena ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, biologis, psikologis yang saling terkait. Pemahaman yang holistik tentang depresi dan bunuh diri yang melibatkan faktor internal dan eksternal sangat penting untuk pencegahan dan pengobatan yang efektif. Demikian penjelasan tentang konsep teoritis bunuh diri dan depresi. Yang kedua adalah konsep teoritis tentang gangguan disosiatif dan somatofom. Gangguan disosiatif dan somatofom adalah dua kategori gangguan mental yang memiliki ciri khas tertentu dalam psikopatologi. Meskipun keduanya mengarah pada gangguan dalam fungsi mental dan fisik, mereka dipengaruhi oleh mekanisme yang berbeda dan seringkali dikaitkan dengan reaksi psikologis terhadap stres atau trauma. Berikut konsep teoritis dari kedua jenis gangguan ini. Gangguan disosiatif ditandai dengan gangguan atau perubahan dalam identitas, kesadaran, ingatan, atau persepsi realitas. Individu yang mengalami gangguan ini mungkin merasa terputus dari dirinya sendiri atau dari dunia sekitar mereka. Gangguan disosiatif dapat terjadi sebagai respon terhadap stres atau trauma yang ekstrim, yang sering kali dihubungkan dengan upaya untuk menghindari atau mengatasi perasaan yang mengancam. Gangguan disosiatif sendiri dilihat dari perspektif, yaitu perspektif psikodinamik, perspektif kognitif behavioral, perspektif biologis, serta teori trauma. Yang pertama, perspektif psikodinamik. Dalam teori Sigmund Freud, dalam pandangannya, disosiasi dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan psikologis terhadap konflik atau trauma yang tidak dapat diterima oleh kesadaran. Disosiasi bertindak sebagai cara untuk melindungi individu dari pengalaman yang terlalu mengganggu, seperti trauma seksual atau kekerasan. Dalam konteks ini, individu mencoba menghindari perasaan untuk kenangan tertentu dan membentuk batasan antara bagian-bagian dari diri mereka sendiri, misalnya melalui amnesia atau kehilangan identitas. Ya, jadi disosiatif dari perspektif psikodinamik itu intinya membatasi diri dari kenangan masa lalu. Selanjutnya, dari perspektif kognitif behavioral, memandang disosiasi sebagai hasil dari cara individu mengelola stres dan pengalaman traumatik. Ketika individu menghadapi perasaan yang sangat kuat, mereka mungkin mengembangkan pola pikir yang mengarah pada pemisahan diri atau kehilangan ingatan terhadap peristiwa tertentu. Disosialisasi dilihat sebagai usaha untuk menghindari perasaan yang terlalu sulit untuk diterima atau diproses. Jadi dalam pandangan perspektif kognitif behavioral,
individu mengelola stres dan pengalaman traumatiknya untuk menghadapi perasaan yang sangat kuat. Mereka mungkin mengembangkan pola pikirnya untuk memisahkan diri atau kehilangan ingatan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Selanjutnya, perspektif biologis. Dalam penelitian bidang neurobiologi mengatakan gangguan disosiatif dengan perubahan dalam fungsi otak, khususnya dalam sistem memori dan pemrosesan emosi. Nah, dalam perspektif biologis ini mengarah pada sistem memori dan pemrosesan emosi. Jadi, dalam aktivitas otak yang terkait dengan pengolahan trauma seperti amigdala dan hipokampus yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memproses pengalaman emosional yang mengganggu secara normal. Selanjutnya adalah trauma. Trauma menyatakan bahwa gangguan disosiatif, khususnya gangguan identitas disosiatif atau DID, seringkali berkembang sebagai respon terhadap pengalaman trauma berat, terutama yang terjadi pada masa kanak-kanak. Jadi menurut trauma itu, pengalaman yang paling berat itu pengalaman yang terjadi saat anak-anak. Mungkin trauma yang sangat menakutkan. Selanjutnya adalah gangguan somatoform. Gangguan somatoform ditandai dengan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis atau gangguan fisik yang terdiagnosis dan lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis. Penderita ini sering mengalami gejala fisik seperti rasa sakit, kelelahan, atau masalah pencernaan, tetapi tidak ada penyebab fisik yang jelas. Jadi gangguan ini menggambarkan hubungan kompleks antara tubuh dan pikiran tidak seimbang, sehingga merasa lelah dan capek, tetapi dari fisiknya tidak ada gangguan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep teoritis tentang gangguan makan dan obesitas serta gangguan tidur. Gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur adalah masalah kesehatan mental dan fisik yang sering saling terkait dan dapat dianalisis dengan berbagai perspektif dalam psikologi, psikiatri, dan sosiologi. Masing-masing gangguan ini memiliki konsep teoritis yang mendalam yang menjelaskan asal-usul mekanisme dan dampaknya pada individu. Berikut adalah konsep teoritis mengenai 3 gangguan ini. Yang pertama, gangguan makan. Gangguan makan merujuk pada pola makan yang tidak sehat dan berbahaya yang dapat mencakup gangguan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan. Gangguan ini seringkali terkait dengan kontrol diri, persepsi tubuh, dan kecemasan psikologis. Gangguan makan dipandang dari berbagai perspektif, yaitu perspektif psikodinamik, perspektif kognitif behavioral, perspektif biologis, dan teori sosial dan kultural. Dari perspektif-perspektif tersebut, gangguan makan sebagai hasil dari histori kognitif dan pola perilaku maladaptif. Misalnya, individu dengan gangguan makan sering memiliki pandangan yang tidak realistis tentang tubuh mereka, menganggap diri mereka gemuk meskipun secara objektif mereka mungkin sangat kurus. Jadi, intinya teori ini menyarankan bahwa perilaku makan yang ekstrim adalah upaya untuk mengendalikan emosi atau memenuhi harapan sosial tertentu. Selanjutnya adalah obesitas. Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan lemak tubuh yang berlebih, dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Penyebab obesitas sangat kompleks, melibatkan interaksi faktor genetik, lingkungan, perilaku, dan psikologis. Dipandang dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif psikodinamik. Dalam teori psikodinamik, obesitas dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi diri dari rasa sakit emosional atau trauma masa lalu. Penambahan berat
berat badan dapat dilihat sebagai cara untuk membentuk pelindung psikologis yang memungkinkan individu merasa lebih aman atau terlindungi dari perasaan atau pengalaman yang menyakitkan. Ya mungkin karena dulu kurus, sering disakiti, makanya obesitas menjadi pilihannya. Selanjutnya dari perspektif kognitif, mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang mempengaruhi kebiasaan makan seseorang. Misalnya individu dengan obesitas mungkin memiliki kebiasaan makan berlebihan sebagai respon terhadap stres, kecemasan, atau rasa tidak puas dengan diri sendiri. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta kecenderungan untuk menunda perubahan gaya hidup yang sehat dapat memperburuk masalah obesitas. Nah, dari sini kita perlu menggarisbawahi bahwa untuk tidak memperburuk obesitas adalah merubah pola makan sehat dan gaya hidup sehat. Selanjutnya adalah gangguan tidur, mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kualitas dan durasi tidur seseorang, seperti insomnia, sleep apnea, dan gangguan tidur lainnya. Gangguan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan fisik seseorang, mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal. Gangguan tidur dilihat dari perspektif psikodinamik. Dalam gangguan tidur dapat diartikan sebagai manifestasi dari konflik internal atau stres psikologis yang belum terselesaikan. Freud menganggap tidur sebagai cara bagi pikiran bawah sadar untuk memproses dan mengatasi konflik yang tidak bisa diterima oleh kesadaran. Seperti insomnia. Insomnia itu merupakan respon terhadap kecemasan, perasaan bersalah, atau trauma yang tidak terungkap. Yang terakhir adalah konsep teoritis tentang gangguan identitas gender dan gangguan seksual. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua topik penting dalam bidang psikologi dan psikiatri, yaitu gangguan identitas gender dan gangguan seksual. Kedua topik ini mencakup permasalahan yang berkaitan dengan identitas diri dan fungsi seksual seseorang. Kami akan membahas keduanya dari berbagai perspektif teori psikologi, psikiatri, dan sosiologi. Yang pertama, gangguan identitas gender. Pengertiannya, gangguan identitas gender adalah disforia gender, adalah kondisi di mana seseorang merasa ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir dengan identitas gender yang mereka rasakan. Ini bukan sekedar perasaan sementara, melainkan suatu ketidaknyamanan yang mendalam yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi, gender yang ditentukan atau jenis kelamin, tetapi merasa bukan seperti yang ditentukan